Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wasahbihi rasulullah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat waktu, sehingga kita masih beri kesempatan untuk bisa bergabung di acara webinar kita yang part 3 untuk kali ini. Ya, mudah-mudahan Allah masih meridhoi acara kita ini dari awal sampai akhir, hendaknya sukses. Terus kita menginginkan ilmu yang diberikan oleh narasumber kita bisa kita manfaatkan, ya, terkhususnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang intinya nanti narasumber kita akan membawakan itu adalah tentang pengelolaan sistem informasi. Terus salawat beriringan salam tidak lupa kita hadiahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sama-sama kita hormati pimpinan kita, Bapak Direktur yang sudah bergabung, Bapak Khairunas, terus Bapak Ibu narasumber, ya, Ibu Dana Kurnia sama Ibu Feby Kesumaning Tias. Selanjutnya Bapak Ibu dosen yang mengikuti kegiatan webinar kita ini, terutama juga untuk peserta, ya, peserta partisipan yang mengikuti webinar ini. Baiklah, untuk berlangsungnya acara kita ini tanpa kendala, ya, kita tetap mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk resmi untuk acara webinar ini kita mintakan sambutan, ya, bukan dari ada Bapak Direktur kita, ya Pak, silakan Bapak Khairunas untuk membuka webinar kita. Waktu dan tempat kami persilakan, diberikan host ke Bapak, ya. Silakan Pak Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah karena berkat rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan dan berkumpul secara dunia maya atau dalam dunia webinar Zoom dalam acara atau kegiatan dengan tema pemanfaatan teknologi informasi di masa pandemi dengan narasumber tentunya kualitasnya tidak mungkin kita ragukan, yaitu Ibu Dona dan Ibu Feby. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama juga kita kirimkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati Bapak Ibu peserta webinar hari ini, serta yang juga terkhusus kita berikan penghormatan kepada dua narasumber kita pada hari ini. Bapak Ibu peserta webinar, kegiatan ini adalah kegiatan yang kita usahakan bersifat rutinitas dan kita berharap dari kegiatan per kegiatan hendaknya selalu ada peningkatan. Dan untuk ini alhamdulillah peningkatan itu ada dan mudah-mudahan juga kualitasnya juga semakin baik. Itu harapan kita. Kemudian juga tertumpang kepada LPPM sebagai yang menaungi kegiatan ini. Kita juga berharap ke depan
narasumbernya kita juga harapkan ada dari beberapa perguruan tinggi lain. Sehingga dengan mengundang beberapa rekan dosen dari perguruan tinggi lain, itu kita berharap kegiatan ini juga semakin membumi dan kegiatan ini juga semakin banyak diikuti oleh para peserta. Itu harapan kita bersama. Kemudian juga yang kita harapkan juga adalah dengan kegiatan webinar ini, keaktifan kita sebagai dosen tentu hendaknya semakin baik. Sebab dengan webinar ini merupakan salah satu tonggak untuk mencapai tridharma perguruan tinggi. Salah satunya dalam bentuk pengabdian masyarakat. Nah, mari kita laksanakan dan kita ikuti webinar ini sebaik mungkin. Dan kepada Bapak Ibu dosen yang ada pada hari ini, kita juga berharap hendaknya mari kita juga mengundang kawan-kawan dosen kita yang lain yang selama ini mungkin agak kurang memahami teknologi webinar. Dengan Bapak Ibu ajak, mudah-mudahan juga terbuka pemikiran kawan-kawan kita yang belum bisa hadir pada hari ini. Itu harapan kita kepada terutama tertompang kepada LPPM, apalagi kita dalam rangka mungkin tidak berapa lama lagi akan menyongsong akreditasi. Nah, semuanya itu memang perlu kita siapkan dari awal. Dan ini butuh kerjasama kita semua. Sebab tanpa bantuan dari Bapak Ibu semua, tentu apa yang kita inginkan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Nah, jadi kita berharap memang butuh kerjasama dari Bapak Ibu peserta, baik dari peserta dosen maupun dari peserta mahasiswa yang hadir pada hari ini. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan ilmunya juga bisa dipergunakan sebaik mungkin. Demikian saja. Sebelum saya akhiri, kita buka dengan kegiatan hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan webinar ini kita buka secara resmi. Demikian saja. Banyak maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bapak Khairulnas webinar kita ini. Ya, semoga acara kita lancar tanpa kendala. Kendala kita mungkin nantinya jaringan ya. Oke, untuk selanjutnya ke narasumber kita yang akan menyampaikan materi. Itu materi tentang sistem informasi melalui tugas akhir. Narasumber kita pertama adalah Ibu Dona Kurnia. Ya, Ibu Dona Kurnia merupakan dosen tetap di Amik Bukit Tinggi, dosen senior yang telah lama mengabdi. Ya, beliau lulusan S1 jurusan Sistem Informasi UPI PTK Padang, Universitas Putra Indonesia. Yang untuk S2 Bu Dona Kurnia juga lulusan dari Universitas Putra Indonesia dengan jurusan Sistem Informasi. Bu Dona Kurnia adalah merupakan lulusan UPI Sistem Informasi S2. Beliau adalah merupakan lulusan terbaik ya di tahun 2014. Baik, tanpa mengurangi ini, kita berikan langsung kepada narasumber kita, Bu Efmi Mayat, Ibu Dona Kurnia, maaf, kebetulan namanya di sini udah nama Bu Dona Kurnia ya. Kita berikan, semoga kita bisa memahami apa yang Bu Dona berikan. Kita silakan kepada Bu Dona, silakan diambil alih. Oke, terima kasih kepada Ibu Reti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Reti Handayani sebagai moderator pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Khairulnas selaku Direktur Amik Bukit Tinggi.
Yang saya hormati Bapak Ibu dosen tetap AMIK Bukit Tinggi. Kebetulan yang hadir hari ini rata-rata AMIK Bukit Tinggi. Namun ada beberapa orang dosen juga hadir dari Aktan Bukit Tinggi. Yang saya hormati Bapak Ibu yang di luar dari Bapak Ibu dosen yang di luar dari lingkungan AMIK Bukit Tinggi. Kemudian yang saya cintai mahasiswa kita yang hadir hari ini, yang sengaja diundang untuk mengikuti acara webinar ini, karena tema untuk kita hari ini adalah bertepatan dengan apa yang saat ini mereka kerjakan, yaitu tentang tugas akhir. Baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam materi kita. Mungkin materi kita belum bisa di-share. Tunggu sebentar. Bisa di-share langsung sini, Ibu ya. Dewinya. Tunggu sebentar. Kirim di chat aja dulu, Bu, biar di-share di sini, Bu. Kasih Bu Dona sebagai co-host, Bu Red. Oke. Udah, Bu Red? Udah sebagai co-host, Bu Red? Udah. Mana tadi? Baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam materi kita. Materi kita pada hari ini saya mengambil judul yaitu adalah membangun sistem informasi melalui tugas akhir yang dilakukan oleh mahasiswa kita. Jadi mengapa saya memilih judul ini? Karena memang selama masa pandemi yang cukup panjang ini, jadi saya selaku dosen atau beberapa kita semua sebagai dosen kurang dalam memberikan bertatap muka dengan mahasiswa kita langsung. Jadi ini mungkin kesempatan buat saya membagikan atau share bagaimana membangun sistem informasi. Selain dari itu, alasan saya kenapa memberikan judul ini, karena memang saya perhatikan banyak sekali dari mahasiswa kita, hampir rata-rata itu khususnya mahasiswa yang berada di lingkungan AMIK Bukit Tinggi, itu rata-rata judul dari tugas akhirnya adalah membangun dari sistem informasi atau merancang sistem informasi. Namun ketika dilakukan ketika ujian akhir atau ujian komprehensif, ketika mereka ditanya apa itu sistem informasi, mereka banyak yang kelabakan atau banyak yang tidak tahu tentang apa yang dimaksud dengan sistem informasi. Sebenarnya sistem informasi itu tidak terlalu sulit asal kita memahami apa yang ada di dalam sistem informasi itu. Mungkin waktunya mungkin tidak cukup dalam memberikan pemaparan ini secara lengkap dalam 1 jam. Namun saya upayakan dalam 1 jam ini kita bisa membangun sistem informasi, mengerti bagaimana membangun sistem informasi, walaupun pemaparannya tidak secara detail. Namun
ini akan memberikan sedikit pengetahuan khususnya untuk mahasiswa kita yang saat ini melaksanakan tugas akhir. Sebelum saya berbicara tentang sistem informasi, kita berbicara dulu tentang sistem tugas akhir. Apa itu tugas akhir? Tugas akhir merupakan suatu karya ilmiah yang ditulis berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa atau siswa. Jadi tugas akhir ini bisa juga berupa penelitian, jadi hasil dari penelitian atau merupakan laporan dari suatu kegiatan seperti PKL, seperti magang. Jadi tugas akhir ini merupakan karya ilmiahnya. Jadi disusun. Tentu kalau karya ilmiah tentu ada format yang kita gunakan. Nah, kalau untuk format karya ilmiah biasanya kita ditentukan oleh format yang sudah ditentukan oleh perguruan tinggi. Jadi format oleh perguruan tinggi biasanya berbeda, tapi pada umumnya hampir menyerupai atau hampir sama. Ada yang di satu perguruan tinggi ada yang 5 bab, ada yang 4 bab, mungkin ada juga yang 6 bab. Tapi rata-rata hampir merata ya untuk perguruan tinggi itu biasanya terdiri dari 5 bab. Nah, apa saja yang terdiri dari 5 bab tersebut? Biasanya terdapat bab pertama itu pendahuluan, bab kedua biasanya berhubungan dengan landasan teori atau tinjauan pustaka. Yang ketiga itu bab ketiga itu metodologi penelitian. Bab keempat ini biasanya hasil. Jadi untuk judul itu masing-masing perguruan tinggi itu berbeda-beda, tapi kalau untuk Amik Bukit Tinggi itu biasanya kita gunakan adalah hasil dan pembahasan. Serta yang terakhir bab yang kelima yaitu adalah kesimpulan dan saran. Nah, hampir merata di perguruan tinggi banyak yang menggunakan 5 bab ini. Nah, jadi tugas akhir ini memang formatnya sesuai dengan perguruan tinggi. Nah, apa saja yang akan kita lakukan di tugas akhir ini? Memang banyak sekali yang harus kita lakukan. Kita harus membuat masing-masing bab, kita harus bertemu dengan dosen-dosen pembimbing kita. Biasanya per bab kita temui setelah disetujui, setelah disahkan, setelah diokekan, dan sesuai dengan tema atau judul yang kita buat, biasanya baru dilanjutkan ke bab berikutnya. Nah, jadi saya tidak perlihatkan secara detail apa saja bab-bab pada Amik Bukit Tinggi. Saya rasa seluruh partisipan yang hadir pada hari ini tahu apa saja format dari tugas akhir yang ada pada Amik Bukit Tinggi atau di masing-masing perguruan tingginya. Kemudian tugas akhir ini ditujukan untuk sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana atau diploma. Jadi artinya mahasiswa atau siswa diwajibkan untuk membuat sebuah karya ilmiah. Terus ciri-ciri ciri-ciri untuk tugas akhir ini? Yang pertama, harus ada permasalahan yang jelas. Yang kedua, harus memenuhi kaidah metodologi penelitian. Yang ketiga, itu adalah mengungkapkan adanya fakta-fakta baru atau fakta khusus yang objektif. Yang keempat, hasil tugas akhir dapat dipertanggungjawabkan dan dituangkan dalam bentuk laporan dengan mengikuti tata tulis ilmiah yang telah ditentukan. Nah, ini yang saya bilang bahwasannya di masing-masing perguruan tinggi kita punya format sendiri-sendiri. Nah, jadi kalau untuk mahasiswa, masing-masing kita sudah punya format sendiri, sudah tahu apa saja yang harus akan kita lakukan. Baiklah, kita lanjut selanjutnya.
kita mengenal yang namanya sistem informasi. Sekarang kita kenal sistem informasi. Bagaimana membangun sebuah sistem informasi? Terlebih dahulu tentu kita kenal dulu apa itu sistem informasi. Sistem informasi ini berbagai macam teori yang dikemukakan, banyak sekali teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli. Di antara salah satunya teori itu adalah mengatakan sistem informasi itu adalah suatu sistem yang dirancang sedemikian rupa yang secara umum terdiri dari sekumpulan komponen berbasis komputer yang digunakan untuk menghimpun, menyimpan dan mengelola data serta menyediakan informasi berupa keluaran kepada para pemakai atau yang membutuhkannya. Jadi hasil dari kumpulan komponen-komponen berbasis komputer tadi yang sudah kita proses, maka akan muncul satu output, yaitu yang akan digunakan oleh para pemakai. Nah, outputnya berupa apa? Outputnya banyak. Jadi ada aplikasi, ada laporan, ada prosedur yang baru, ada yang sistem yang baru. Jadi banyak sekali output-output yang bisa kita hasilkan dari sistem informasi ini. Berikutnya kita lihat apa sih yang dibutuhkan oleh sistem informasi. Jadi kalau ingin membangun sebuah sistem informasi, kita harus kenal dulu apa saja komponen yang harus kita lengkapi. Jadi komponen ini yang harus kita lengkapi. Jadi kalau Ananda ingin membuat sebuah sistem informasi, komponen ini yang harus dilengkapi. Apa saja komponen yang harus kita lengkapi? Yang pertama adalah prosedur. Nah, jadi prosedur ini kita harus tahu dulu apa prosedur yang kita lakukan, apa prosedur yang kita akan gunakan, atau prosedur yang kita akan rubah, atau akan kita ganti, atau akan kita rancang. Jadi tentu kita kenali prosedur di tempat penelitian kita. Jadi kalau kita pergi ke tempat penelitian, kita tanya dulu prosedurnya bagaimana di sini. Nah, sesuai dengan tema yang kita buat. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak. Yang perangkat lunak ini ada yang diciptakan, yang akan kita ciptakan, atau ada yang akan kita gunakan. Kemudian ada perangkat keras, yaitu adalah perangkat keras atau hardware yang akan kita gunakan. Kemudian ada brandware atau orangnya atau pengguna, baik itu pengguna, baik itu yang membuat atau yang akan menggunakan dari produk kita atau sistem informasi kita. Kemudian ada basis data atau database. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah jaringan komputer dan data. Dan keenam dari unsur-unsur ini atau 6 dari komponen ini harus terpenuhi seluruhnya agar sistem informasi tercipta atau sistem informasi terbangun. Jadi kalau mau merancang sistem informasi, yang perlu diingat, Ananda ingat untuk mahasiswa kita, yang perlu diingat, tentukan prosedurnya, tentukan softwarenya, tentukan hardwarenya, tentukan brandware-nya, dan tentukan basis data, dan tentukan jaringan komputer dan datanya. Jadi nanti ketika kompre apa yang ditanya tentang sistem informasi, Ananda cukup menjawab bahwasanya sistem informasi itu adalah sesuatu sistem yang dirancang yang harus memenuhi komponen dari sistem informasi. Apa saja komponen sistem informasi? Anda jelaskan yang 6 ini. Itulah sebuah sistem informasi. Jadi mulai hari ini tidak ada lagi ketika ditanya waktu kompre tidak paham yang namanya sistem informasi. Jadi kita akan isi yang namanya sistem informasi tersebut dengan komponen dari sistem informasi ini. Jadi komponen-komponen ini harus diisi agar sistem informasinya terpenuhi atau tercipta. Kita lihat masing-masing komponen ini, kita lihat berikutnya. Kita lihat yang berikutnya komponen kita. Komponen kita yang pertama yaitu prosedur. Ya, kita akan lihat apa saja prosedur dan di mana posisi prosedur pada tugas akhir kita. Yang pertama, kita lihat prosedur. Apa itu prosedur? Prosedur itu adalah serangkaian langkah
yang harus ditempuh dalam memulai melaksanakan, mengendalikan, dan menyelesaikan berbagai kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Atau dengan kata lain, prosedur ini adalah tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilalui agar tujuan tercapai. Apa tujuan kita? Tujuan kita tadi adalah sistem informasinya terbangun. Apa yang dihasilkan dari sistem informasi? Tentu tadi ada aplikasi yang kita ciptakan, ada laporan yang harus kita keluarkan, atau ada sistem baru yang tercipta, atau prosedur baru yang tercipta. Jadi ini tujuan kita. Nah, jadi prosedur ini harus kita kenali. Apa prosedur kita? Kemudian pada tugas akhir, prosedur sistem informasi akan digambarkan sekilas pada bab 1. Jadi pada latar belakang permasalahan, Anda harus jelaskan apa prosedur yang harus dilewati atau prosedur yang ada pada tempat penelitian. Jadi baik itu sistem yang sedang berjalan atau nanti prosedur yang nanti kira-kira yang akan Anda buat. Nah, jadi sudah mulai dijelaskan pada latar belakang masalah. Dan dijabarkan secara lengkap pada bab 4, tepatnya pada analisis sistem, baik yang sedang berjalan maupun analisis sistem yang akan dirancang. Ini yang namanya prosedur. Kemudian kita lihat prosedur itu di bagian mana? Di bab 4. Di bagian mana di bab 4 yang kita menjelaskan prosedur? Prosedur itu akan dijelaskan pada aliran sistem informasi, konteks diagram, DFD atau UML. Ini dikenal dengan alat bantu perancangan sistem. Ya, jadi Anda bisa gunakan aliran sistem informasi, konteks diagram, data flow diagram, atau yang berbasis UML. Jadi yang berbasis UML banyak diagram-diagram yang bisa kita gunakan, tapi saya berharap minimal 5 diagram yang harus Anda penuhi. Yang pertama ada use case, yang kedua ada sequential diagram, ada activity diagram, yang ketiga, yang keempat ada object diagram, yang kelima ada class diagram. Minimal 5 diagram yang harus Anda buat di dalam bab 4 agar prosedurnya bisa tergambar dengan baik. Itu kalau kita menggunakan UML. Tapi kalau kita menggunakan ASI, konteks diagram, dan data flow diagram, prosedur cukup akan digambarkan pada 3 diagram ini. Ya, nah ini prosedur contoh dari prosedur ya, alat bantu perancangan sistem yang kita gunakan pada bab 4. Kita lihat contohnya masing-masing. Saya tidak akan jabarkan masing-masing contoh karena memang ini membutuhkan waktu yang lama. Jadi ini sudah kita pelajari sebelumnya di semester sebelumnya. Ini contoh dari aliran sistem informasi. Ini contoh aliran sistem informasi. Kemudian ini contoh dari konteks diagram. Dan ini contoh dari data flow diagram. Jadi kalau apa bedanya masing-masing? Kalau contoh aliran sistem informasi memang benar-benar aliran dari satu komponen ke komponen yang lainnya. Jadi ada berapa komponen yang kita ciptakan yang ada itu tergantung dari judul atau tema dari tugas akhir kita. Kemudian ada contoh ada konteks diagram. Apa itu konteks diagram? Kenapa berbeda dengan ASI? Jadi kalau ASI ini secara detail atau secara lengkap aliran datanya. Kalau di konteks diagram kita gambarkan secara singkat, kita akan melihat bagaimana data yang masuk dan data yang keluar atau data yang mempengaruhi dari sistem informasinya. Ini hanya contoh, ya. Jadi ini contoh dari sistem konteks diagram. Kemudian apa yang membedakan dengan data flow diagram? Data flow diagram selain dari sistem atau prosedur yang berjalan, kita juga kaitkan dengan datanya atau tabel-tabel atau file-file yang kita gunakan atau yang kita rancang di dalam database. Ini data flow diagram. Jadi ini contoh dari ASI, contoh dari konteks, dan ini contoh dari DFD. Kemudian kita lihat kalau menggunakan UML. Alat bantu perancangan sistem menggunakan UML.
apa prosedur yang apa saja diagram yang kita gunakan dalam perancangan pada prosedur. Yang pertama ada use case. Jadi ini bentuk dari use case. Ananda bisa lihat dari bentuk dari aliran dari use case. Ini adalah bentuk dari use case. Di sini sudah tergambar ada aktor. Ini adalah brandware yang akan menggunakan dari sistem informasi ini. Kemudian ada sequential diagram. Sequential diagram misal ini bisa kita lihat bagaimana prosedur yang berjalan ketika aplikasi akan tercipta. Jadi ini prosedur di dalam aplikasi. Kalau ini prosedur yang ada di dalam sistem. Jadi ini kalau menggunakan UML, ini prosedur yang kita gunakan di dalam UML. Itu adalah sekilas tentang prosedur. Jadi prosedur itu rangkaian kerja kita atau rangkaian yang kita buat atau yang kita ciptakan, yang biasanya kita ambil dari tempat penelitian kita. Yang kita gambarkan pada bab 1 dan secara lengkap digambarkan pada bab 4. Oke, kita lihat yang berikutnya. Yang berikutnya adalah hardware. Jadi komponen yang pertama kita tadi sudah ada prosedur, kita sudah memahami, kita harus isi dulu prosedur kita. Ya, kita harus pahami dulu prosedur. Kemudian kita isi kemudian hardware kita. Kita tentukan hardware-nya. Hardware merupakan perangkat keras. Ananda semua sudah tahu. Perangkat keras itu apa sudah tahu. Apa saja perangkat keras yang kita gunakan itu sudah tahu. Kalau kita pakai jaringan, apa saja yang perlu ditambahkan. Kalau kita tidak pakai jaringan, apa saja yang perlu kita adakan untuk hardware. Ya, untuk hardware ini. Jadi kalau hardware, kalau digambarkan secara singkat, perangkat keras yang dibutuhkan dalam perancangan sistem informasi. Jadi perangkat keras salah satu yang kita gunakan adalah komputer. Dan perangkat keras lainnya yang kita gunakan. Ada hub, ada modem, ada kabel, ada telepon, printer, dan lain-lain. Ini adalah perangkat keras yang kita gunakan. Hardware yang digunakan untuk menunjukkan fungsi penyiapan data. Jadi hardware ini digunakan untuk penyiapan data kita, untuk input data, untuk perhitungan, untuk penyimpanan, dan menampilkan keluaran atau output yang dibangun atau yang dibutuhkan untuk membangun suatu sistem informasi. Jadi ini hardware. Jadi kenali hardware yang akan Anda gunakan. Jadi pakai komputer, prosesornya berapa, memorinya berapa. Kalau misalnya tidak kenali software yang Anda gunakan, jadi sesuaikan antara software dengan hardware yang Anda gunakan. Kadang tidak compatible antara software dengan hardware-nya. Jadi kenali hardware yang akan digunakan. Hardware yang dibutuhkan untuk membangun sistem informasi dapat Ananda gambarkan pada bab 2. Jadi pada bab 2 bisa Ananda gambarkan hardware apa saja yang Ananda gunakan. Kemudian pada bab 4, namun terkadang juga dapat tergambar pada semua bab pada tugas akhir. Jadi di latar belakang juga bisa digambarkan di bab 1. Di bab 2 juga bisa digambarkan sekilas, kemudian di bab 4 juga digambarkan, tapi secara lengkap bisa juga. Kemudian di bab 5 juga bisa kita gambarkan, hanya mengambil kesimpulan dan saran ketika kita mengambil kesimpulan. Jadi juga bisa kita gunakan pada semua bab. Tapi pada umumnya kita akan gambarkan pada bab 2 dan kita gambarkan pada bab 4. Itu hardware. Kemudian software. Ya, yang ketiga komponen yang harus kita isi adalah software. Software, ya seperti kita tahu, adalah perangkat lunak yang dimaksudkan pada komponen sistem terdiri dari 2 bagian. Jadi apa saja software untuk yang berada pada yang kita gunakan pada komponen sistem informasi. Yang pertama, software yang dibutuhkan untuk membangun sistem informasi. Apa contoh software yang kita gunakan untuk membangun sistem informasi? Yaitu contohnya bahasa pemrograman, web browser, DBMS, dan lain-lain. Jadi, apa itu bahasa pemrograman? Ananda sudah tahu. Apa saja bahasa pemrograman yang Ananda pelajari. Itu software yang kita butuhkan untuk membangun sistem informasi. Kemudian web browser. Web browser Ananda sudah tahu juga. Ada Mozilla, ada Chrome, dan segala macam. Itu web browser. Itu juga software.
Kemudian DBMS. DBMS Anda juga udah tahu. Apa saja DBMS? Ada MySQL, ada Oracle, dan lain-lain. Ya, itu adalah DBMS. Kemudian ada software, yang kedua software yang dihasilkan dari sistem informasi. Apa software yang dihasilkan dari sistem informasi? Yaitu berupa aplikasi yang dihasilkan dari pengolahan data melalui bahasa pemrograman. Jadi nanti Anda bikin bahasa pemrograman, hasilnya adalah sebuah aplikasi. Dan itu juga sebuah software. Jadi kita kenali apa aplikasi yang akan kita ciptakan, dari apa DBMS-nya kita buat, ya, dari bahasa pemrograman apa kita buat, jadi harus kita kenali. Jadi pada tugas akhir, software dapat digambarkan secara rinci pada bab 2. Jadi ingat, pada bab 2 software harus tergambar secara rinci. Jadi apa saja software yang Anda gunakan harus digambarkan pada bab 2. Jadi bab 2 ini jangan hanya mencontek atau mengcopy paste punya teman-teman saja. Jadi nanti rata-rata mengcopy paste punya teman-teman. Kemudian pada bab 4 juga akan tergambar softwarenya. Namun juga dapat tergambar secara ringkas pada bab selain bab 2 dan bab 4. Yaitu bab 1 bisa digambarkan pada perumusan masalah, software apa yang Anda gunakan. Kemudian pada bab 3 juga bisa digambarkan secara ringkas, dan bab 5 juga tergambar secara ringkas. Jadi pastikan Ananda sudah tahu software apa saja yang akan digunakan pada tugas akhirnya. Itu komponen yang ketiga. Jadi komponen kita yang keempat itu ada brandware. Jadi apa brandware yang akan kita yang akan menggunakan sistem kita atau sistem informasi kita? Kita kenali. Yang pertama sistem analis. Jadi ini adalah Ananda bisa disebut sebagai seorang sistem analis. Karena Ananda merancang sistem informasi. Jadi sistem analis ini adalah pengguna yang merancang sistem informasi. Ananda juga bisa dikatakan sebagai programmer. Ananda yang membuat aplikasi melalui bahasa pemrograman. Kemudian Ananda juga bisa dikatakan sebagai database administrator kalau Ananda setelah membuat, karena Ananda adalah orang yang merancang dan menampilkan dan mengontrol database yang Ananda buat. Kemudian Ananda juga bisa dikatakan sebagai operator. Tapi operator juga bisa dikatakan sebagai operator kita juga adalah pemakai yang menggunakan aplikasi kita. Biasanya adalah pemilik tempat usaha, tempat kita mengimplementasikan aplikasi kita. Jadi orang-orang yang menggunakan aplikasi kita, yang menginputkan data, yang menggunakan, mengolah, dan memanipulasi data kita, itu disebut dengan operator atau end user. Jadi pada tugas akhir, brandware akan digambarkan pada bab 4, terutama pada alat bantu perancangan sistem. Jadi kenali brandware yang kita gunakan, terutama kalau Ananda membuat di alat bantu perancangan sistem. Di ASI, kenali komponen sistemnya apa saja. Kenali brandware-nya ada di situ. Konteks diagram, DFD, use case. Use case ada aktor-aktor yang kita munculkan di dalam use case. Jadi aktor-aktor itu adalah brandware. Kenali brandware-nya. Nah, di mana kita melihat brandware? Siapa saja yang dapat menggunakan sistem informasi kita? Ananda harus minta kepada perusahaan atau tempat penelitian kita struktur organisasinya. Jangan dikarang sendiri. Oh Bu, yang menggunakan itu adalah Yang menggunakan adalah admin. Padahal di situ tidak ada admin. Jelas-jelas tidak ada admin. Yang jelas di situ ada tata usaha. Berarti yang kita gunakan adalah tata usaha. Jangan administrasi. Jadi berbeda dengan struktur organisasi. Kenali brandware yang kita dapatkan dari instansi atau perusahaan tempat kita meneliti. Jadi minta struktur organisasinya. Ya, jadi ini brandware-nya. Jadi jangan asal ambil saja atau asal comot saja. Biasanya bisa diambil dari Google, bisa diambil dari internet, punya kakak-kakak kelasnya, punya kakak-kakak yang sebelumnya, bisa diambil. Jadi mereka hanya copy paste. Jangan di copy paste, tapi minta struktur organisasi secara lengkap dari tempat penelitian kita. Maka kita akan mengenali brandware kita. Jadi baru kita terapkan, baru kita buat
menggunakan alat bantu perancangan sistem tadi. Nah, itulah brandware kita. Itu komponen kita yang keempat. Kemudian, komponen yang berikutnya adalah basis data. Kita harus kenali basis data kita basis data yang mau dihasilkan apa, DBMS kita apa. Jadi kita kenali basis data. Ananda sudah tahu semuanya, basis data itu sudah tahu. Apa saja basis data itu sudah tahu. Kemudian ini saya gambarkan sedikit tentang basis data. Di dalam dunia usaha dan dunia kerja, informasi merupakan bagian penting dan sangat penting. Jadi kenapa saya menggambarkan ini? Karena basis data itu menyimpan informasi-informasi penting yang kita masukkan, yang kita yang kita entry-kan atau kita inputkan ke dalam aplikasi kita. Jadi akan tersimpan di mana? Ke dalam database. Nah, untuk itu diperlukan suatu sistem database yang lengkap. Sistem database ya, saya tidak bicara tentang database. Tapi sistem database. Apa sistem database? DBMS. DBMS itu apa? Apa contoh DBMS? Ini contoh DBMS. Ada Microsoft Access, MySQL, SQL Server, Oracle, Navigate. Jadi kalau nanti ditanya waktu kompre atau waktu ujian akhir, apa database yang Anda ciptakan? Anda tidak menjawabnya, oh MySQL Bu, tidak, itu salah. Jadi kalau MySQL itu adalah DBMS atau sistem database-nya. Tapi kalau apa database yang Anda ciptakan, database penjualan, database transaksi pembelian, database rawat inap dan segala macam. Itu yang namanya database. Nah, kalau yang ini namanya sistem database. Jadi tolong dibedakan. Jadi perlu pemahaman itu dari sekarang. Untuk merancang database lebih sering menggunakan model relasional. Ya, jadi sekarang ada beberapa model, ada relasional hierarki, ada model relasional. Jadi ada model jaringan, ada model network ya atau jaringan. Jadi ini rata-rata database sistem database kita menggunakan model relasional. Jadi kenapa kita menggunakan model relasional? Ini lebih memudahkan programmer dalam menyusun database. Jadi apa alat bantu? Sekarang kita lihat apa alat bantu perancangan database yang sering kita gunakan untuk tugas akhir. Alat bantu perancangan database di dalam tugas akhir kita gunakan. Yang pertama ada IRD atau Entity Relationship Diagram. Kemudian ada relasi antar tabel. Kalau pada UML, kalau berbasis UML, itu kelas diagram. Jadi, ada relasi antar tabel atau UML pada kelas diagram pada UML. Dalam tugas akhir, basis data ditempatkan pada bab 2. Jadi, dijelaskan secara teori pada bab 2. Dan secara lengkap pada bab 4. Jadi perancangan basis data itu dijelaskan pada bab 4 secara lengkap. Kita lihat contohnya. Ini adalah contoh IRD atau contoh Entity Relationship Diagram. Ini sudah dipelajari waktu kita semester 1. Di basis data sudah tergambar ini. Dan saya tidak akan menjelaskan satu persatu apa itu Entity Relationship Diagram. Ini sudah dijelaskan. Ini contoh relasi antar tabel. Jadi ini adalah contoh relasi antar tabel dan ini adalah contoh dari kelas diagram. Ya, ini contoh dari kelas diagram. Jadi hampir sama relasi antar tabel dengan kelas diagram. Namun nanti ada yang berbeda. Apa perbedaannya? Nanti kita pelajari secara personal dengan pembimbing masing-masing maupun dosen yang membimbing mata kuliah ini. Kemudian itu adalah alat bantu, contoh alat bantu perancangan database. Itu adalah komponen kita. Komponen kita, maaf, tunggu sebentar. Baterainya habis, tunggu sebentar. Oke,
itu adalah komponen kita yang kelima, yaitu tentang basis data. Kemudian kita masuk komponen kita yang keenam atau yang terakhir. Komponen kita yang terakhir adalah data dan jaringan komputer. Apa itu data dan jaringan komputer? Kalau data, Ananda semua sudah tahu, ya. Jadi data itu adalah kumpulan dari fakta atau kejadian yang dikumpulkan pada tempat penelitian yang menjadi materi dalam analisa sistem. Kemudian data ini merupakan bahan pokok atau dasar dari pemecahan masalah pada tugas akhir. Jadi di mana data itu biasanya kita munculkan dari awal kita sudah munculkan. Ya, data itu sudah dimunculkan dari awal. Dari bab 1 sudah dimunculkan data. Seluruh bab itu membahas tentang data. Seluruh bab itu membahas tentang data. Harus membahas tentang data. Jadi berdasarkan data semuanya. Jadi Ananda berbicara semuanya berdasarkan data. Jadi tidak ada yang keluar dari data-data. Jadi tidak ada yang keluar atau direkayasa kecuali yang akan direkayasa adalah biasanya laporan aplikasi-aplikasi itu biasanya biasa kita rekayasa. Namun data-data yang dimunculkan di dalam tugas akhir biasanya data-data yang benar-benar real atau kita ambil dari suatu instansi atau organisasi. Kemudian kita lihat adalah teknologi jaringan komputer. Kenapa kita butuh teknologi jaringan komputer terutama saat ini? Kenapa ini menjadi suatu komponen dalam pembangunan sistem informasi? Karena yang pertama, proses transaksi biasanya tidak terjadi di suatu tempat, ya. Banyak terjadi di berbeda tempat. Itu berarti kita butuh jaringan komputer. Jadi misalnya ada kantornya, misalnya contohnya AMIK misalnya dengan Aktan. Mungkin data-data yang di AMIK bisa ada yang bisa di-share dari AMIK ke Aktan. Berarti kita butuh jaringan komputer. Itu salah satu contohnya. Sedangkan berbeda tempat. Misalnya AMIK di gedung B, sedangkan di gedung A itu Aktan. Jadi data-data yang dari AMIK bisa kita share, mana yang sepatutnya kita share, misalnya tentang misalnya tentang logo misalnya bisa kita share. Jadi kita butuh jaringan komputer. Itu kenapa kita membutuhkan teknologi jaringan komputer. Itu yang pertama. Yang kedua, proses pembuatan laporan manajerial yang harus akurat setiap saat. Jadi misalnya Bapak Direktur misalnya berada di Padang, tapi butuh laporan secepatnya. Kita butuh jaringan komputer. Kita tinggal Bapak Direktur bisa ambil data berdasarkan data yang ada dari tempat atau misalnya dari AMIK misalnya. Jadi bisa diambil secara cepat data dari server yang ada di AMIK. Jadi itu alasan kenapa kita membutuhkan jaringan komputer yang kedua. Yang ketiga, mempercepat proses distribusi data. Jadi kalau misalnya distribusi data, kita harus cepat nih. Misalnya pimpinan kita berada di luar kota. Jadi data dibutuhkan cepat. Kita bisa kirim dengan cepat. Kemudian jaringan komputer. Yang keempat, jaringan komputer memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang ada secara bersama. Misal seperti printer, hard disk, dan lain-lain. Misalnya printernya bersama, berarti kita butuh jaringan. Hard disknya bersama, berarti kita butuh jaringan. Servernya bersama, kita berarti butuh jaringan. Kemudian, yang kelima, jaringan komputer memungkinkan komunikasi antar pemakai, baik telekonferensi maupun pengiriman pesan. Jadi inilah kenapa kita membutuhkan jaringan komputer dalam membangun sistem informasi. Dan alasan-alasan yang lain, itu banyak sekali alasan-alasannya, tidak saya gambarkan secara lengkap. Jadi saya hanya menggambarkan 5 saja alasan kenapa kita membutuhkan jaringan komputer dalam membangun sistem informasi. Itu adalah komponen yang harus kita isi untuk membangun semua sistem informasi kita. Jadi Ananda harus isi semuanya, harus lengkap. Jadi kalau sudah terisi semua, maka sistem informasinya sudah tercipta atau sudah terbangun. Jadi memang tidak gampang untuk membangun sebuah sistem informasi, tapi dengan mengenali yang 6 ini, Ananda akan mudah dalam membangun sistem informasi.
Nah, kemudian yang terakhir, saya simpulkan berdasarkan materi kita pada hari ini, ya. Jadi memang materi kita hanya singkat saja karena kita dibatasi waktu. Jadi saya simpulkan materi kita pada hari ini, bahwasanya membangun suatu sistem informasi sangat dipengaruhi oleh 6 faktor, yaitu prosedur, hardware, software, brandware, database, data, dan jaringan komputer. Sehingga 6 faktor tersebut disebut dengan komponen sistem informasi, di mana setiap komponen harus terisi agar menghasilkan sistem informasi yang baik dan layak untuk digunakan. Setelah komponen sistem informasi terisi, barulah kemudian Anda implementasikan ke dalam tugas akhir dengan format yang telah ditentukan oleh perguruan tinggi masing-masing. Jadi inilah kesimpulan yang kita bisa ambil dari materi yang saya sajikan atau saya paparkan pada hari ini. Saya harap dengan materi ini, Ananda dan kita semua ciptakannya memang agak sulit, tapi dengan sedikit pemahaman yang saya berikan hari ini, mudah-mudahan sistem informasi itu tidak menjadi sulit lagi. Jadi menjadi sesuatu yang mudah, sistem informasi tersebut. Dan sangat bermanfaat sekali sistem informasi ini, karena seluruh kegiatan kita, aktivitas kita membutuhkan sistem informasi. Mungkin materi saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada narasumber kita, Ibu Donna Kurnia, yang telah memberikan paparan tentang perancangan sistem informasi, ya. Baik, nanti untuk jika ada yang bertanya atau mau diskusi, boleh di chat ya, di chat kita. Oke, dapat kita simpulkan ya dari sistem yang dibawakan oleh narasumber kita tadi, itu adalah tentang komponen sistem informasi. Berarti kalau namanya komponen ya, karena kita merancang sistem informasi ya, gitu ya Bu ya, karena merupakan sistem, berarti karena sistem itu sesuatu yang saling terkait ya, tidak ada satu berarti tidak akan terwujud apa yang akan kita rancang, apalagi melalui sistem informasi. Berarti harus lengkap komponen-komponen yang dipaparkan sama pemateri kita tadi, ya, dari hardware-nya, software, sama brandware-nya atau penggunanya, basis data, serta data dan jaringan komputer, ya, untuk mewujudkan sistem informasi yang ingin kita rancang gitu. Itu mungkin yang dapat saya simpulkan dari narasumber tadi. Gimana untuk peserta, ada tanggapan atau kita tanggapi sekarang? Boleh, ada yang ini silakan diaktifkan aja audionya. Oke, nampaknya belum ada masukan, kritik atau apa dari peserta. Kalau jika masih ada yang nanti untuk keingat atau bagaimana, boleh di chat aja ya. Ya, terima kasih banyak kita ucapkan kepada narasumber kita Ibu Donna Kurnia. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat baik untuk mahasiswa, untuk kami juga sebagai pengajar juga mengulang pelajaran yang lama lagi. Oke, nah, Bu, mudah-mudahan menjadi amal ibadah untuk Ibu Donna Kurnia. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pemateri kita, Ibu Feby Kesumaning Tias ya. Kebetulan beliau ada masuk dua akun. Ibu Feby, yang mana yang akan diaktifkan sebagai co-host, Ibu? Yang ini aja buat nanti ya.
pakai HP aja mungkin. Oh, yang ini ya. Oke, ini saya udah bikinin co-host untuk Bu Feby Kesumaningtyas. Bu Feby Kesumaningtyas juga merupakan adalah dosen tetap AMIK Bukit Tinggi. Lulusan dari Universitas Putra Indonesia Padang, S1, S2 beliau juga dengan jurusan Sistem Informasi. Ya, tema beliau untuk hari ini adalah juga pemanfaatan teknologi informasi ya, apalagi di masa pandemi itu sangat perempat itu masalah mungkin media sosial ya, bisa disampaikan juga gimana kita melakukan kreativitas untuk menggunakan media sosial di masa pandemi saat ini ya bagus mungkin juga untuk kemanusiaan atau mungkin kita sebagai dosen. Baiklah, waktu dan tempat kita silakan kepada Ibu Feby Kesumaningtyas. Silakan Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini ya, yang Ibu yang mana nih Bu? Yang sekarang co-host yang benar ya? Bentar Bu Reti. Oke. Udah bisa share materi sana kan Bu? Oke Bu Reti.
bisa tampil. Ini udah bisa ditampilkan, Bu? Oke, udah Bu Reti. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf sebelumnya tadi ada gangguan teknis sedikit. Terima kasih banyak kepada Bu Reti yang telah memberikan saya waktu. Sebelumnya saya terima kasih banyak kepada Ibu donaturnya sebelumnya sudah memberikan materi sebelum dari saya. Setelah itu saya juga terima kasih kepada dosen-dosen dan juga kepada mahasiswa. Mungkin saya langsung saja ke materinya, yaitu media sosial. Oke, media sosial sebagai wadah berkreativitas bagi masyarakat. Nah, jadinya di dalam keadaan masa sekarang atau masa pandemi, mungkin media sosial adalah sebagai alat atau untuk menghilang jenuh atau sebagai semakin banyak bisa mahasiswa atau masyarakat banyak untuk berkreativitas. Nah, apa saja itu kegunaan media sosial yang ada yang digunakan pada masa sekarang, yaitu yang pertama yaitu yang pertama yaitu Facebook. Nah, mungkin semua masyarakat, mahasiswa atau dosen kita semua mungkin sudah banyak mengenal dari Facebook. Nah, kegunaan Facebook di dalam masa pandemi sekarang kita bisa untuk berkreativitas, yaitu kegunaannya yang pertama untuk mencari teman, yang kedua bisa untuk membuat grup, yang ketiga bisa untuk pendidikan, yang keempat informasi, yang kelima untuk popularitas. Nah, jadi yang pertama yaitu mencari teman. Jadinya di Facebook ini kita bisa untuk menjadi ajang silaturahmi bagi kita atau nantinya teman-teman waktu SMP, SMA atau waktu mana atau dari teman-teman kita yang dahulunya atau kita kecil-kecil juga bisa bertemu lagi. Nah, kalau untuk grup mungkin kita juga bisa buat grup ibaratnya grup keluarga atau grup untuk dalam pekerjaan. Nah, terus yang ketiga untuk pendidikan, untuk share dari dosen ke mahasiswa atau guru ke siswanya tentang materi atau tugas atau nilai yang akan diberikan. Nah, yang keempat yaitu informasi. Nah, jadi Facebook berguna juga untuk akan diberikan ke masyarakat ada informasi terbaru atau berita-berita terbaru dalam keadaan situasi seperti sekarang ini. Terus yang kelima yaitu popularitas. Nah, jadinya mungkin selama ini kita mungkin banyaklah teman-teman atau kerabat kita yang tidak tahu popularitas kita di pekerjaan kita atau ibaratnya kreativitas kita, apa saja popularitas yang kita akan tampilkan nantinya. Terus selanjutnya Waduh. Terus selanjutnya di slide ketiga itu ada namanya Facebook. Nah, jadinya Facebook ini tidak hanya dari kelima poin-poin yang saya berikan, yang mencari teman, dari grup pendidikan, informasi, dan untuk mencari popularitas. Nah, terus yang selanjutnya itu mungkin kita bisa akan coba dari segi menu-menu yang ada pada Facebook, yaitu untuk kita berjualan online untuk menghilangkan kejenuhan atau kebosanan di rumah melalui kreativitas yang akan kita hasilkan. Contohnya kita punya suatu keinginan atau kita punya hobi seperti misalnya kita bisa untuk hobi memasak atau hobi menjahit. Nah, dari hobi memasak atau hobi menjahit nantinya itu bisa kita share atau kita masukkan ke dalam menu dari
menu dari Facebook, yaitu namanya menu marketplace. Mungkin di sini teman-teman dosen atau mahasiswa juga pernah melakukannya, share di marketplace. Nah, nanti di sana itu ada kategorinya. Di kategorinya itu kita pilih marketplace. Di sana ada 2 menu lagi, yaitu yang pertama itu ada namanya jual. Nah, kita juga bisa milih nanti. Nanti di sana ada keterangannya apa saja yang akan kita jual nanti. Nah, setelah itu oke, sebentar. Nah, nanti apa saja ibaratnya tadi contohnya seperti kita hobi memasak atau kita hobi untuk menjahit, itu tuh bisa kita nanti hasil dari masakan atau jahitan yang kita hasilkan itu dari kreativitas yang kita punya atau ide-ide yang kita punya itu jadinya bisa kita jual menjadi barang yang berharga nantinya. Ibaratnya suatu seni untuk menghilangkan jenuh atau kebosanan di rumah. Nah, jadinya di rumah juga bisa menghasilkan uang. Nah, di sini nanti ada di marketplace itu mungkin tiap menu di marketplace itu ada yang berbeda-beda. Di sini yang pertama itu ada namanya buat tawaran baru. Nah, jadinya kita menawarkan apa yang akan kita tawarkan untuk jualan online. Nah, selanjutnya nanti itu ada pilihan nantinya. Di sana itu ada namanya barang dijual, kendaraan dijual, atau kontrakan. Nah, jadinya nanti kita akan mengambil salah satu dari poinnya, yaitu barang dijual. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan apa kategorinya. Misalnya kalau yang di slide yang saya berikan ini, contohnya itu sepeda. Nah, di sana itu ada keterangannya apa saja produk dalam video YouTube atau apalah namanya nanti. Nah, disebutkan keterangan dari sepeda itu. Apa mereknya, klasifikasinya seperti apa. Nah, terus opsionalnya itu lokasi tempat kita berjualan. Nah, selanjutnya nanti ada namanya tawaran. Tawaran nanti dari konsumen untuk membeli barang yang kita jual. Nah, di sana itu nanti bisa kita dipublishkan yaitu melalui marketplace atau dari kabarnya. Nah, nanti kita bisa akan pilih, kita checklist yaitu namanya di marketplace. Nah, setelah itu nanti kita juga bisa join dengan grup yang ada pada Facebook kita. Nah, terus selanjutnya kita akan melihat nanti kalau di kabar berita nanti akan seperti yang dilihat menunya ya. Nanti itu banyak poin-poinnya yang harus diisi. Nah, nanti setelah udah selesai menu-menu atau poin-poin yang kita isi, nanti baru kita bisa untuk menyelesaikannya dan nanti marketplace akan meng-ACC atau tidaknya nanti apa yang kita publish nantinya. Nah, oke. Selanjutnya yaitu ini tidak heran lagi, mungkin semua orang sudah tahu Instagram. Nah, nantinya. Nah, terus dari Instagram ini biasanya disebut juga dengan IG atau Insta. Secara sederhana, definisinya adalah sebuah aplikasi yang bisa dipakai untuk berbagai foto atau video kreativitas yang dihasilkan dari menggunakan Instagram, yaitu yang pertama, sebagai media kreatif bagi anak dan remaja yang ingin menyalurkan bakatnya. Terus yang kedua, Instagram dapat digunakan sebagai bisnis online untuk menunjang ekonomi. Contohnya mungkin udah banyak sekarang orang-orang memakai online shop untuk berjualan online. Terus yang ketiga, Instagram juga digunakan untuk mendapatkan teman lebih banyak lagi. Terus yang keempat, Instagram bisa menjadikan penggunanya sebagai influencer Instagram atau seseorang yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain karena otoritas, pengetahuan, posisi, atau hubungannya dengan audiensnya.
influencer bukan hanya sekedar penggerak massa, tapi juga alat pemasaran dan aset hubungan sosial dari pelaku bisnis. Jadinya mungkin dari keempat kreativitas yang saya sebutkan tadi, mungkin rata-rata semua orang sudah menggunakannya, apalagi yang nomor poin B, yaitu untuk online shop. Mungkin rata-rata kebanyakan sekarang mahasiswa untuk menghilangkan jenuh atau kebosanan di rumah, mereka juga punya online shop, misalnya seperti kosmetik atau furniture atau misalnya jualan online shop buku atau misalnya sepeda motor dan banyak lain halnya. Nah, terus apa namanya tuh mungkin apa ya? Mungkin kalau misalnya kita buat history di Instagram pun lebih bagus lagi, ibaratnya mungkin lebih apa lagi ya, lebih berkembang lagi. Nah, terus Instagram ini juga bisa join ke Facebook. Jadinya misalnya teman-teman dosen atau mahasiswa misalnya membuat history pada Instagram. Nah, nanti kalau misalnya join ke Facebook, nanti di Facebook pun bisa akan dilihat oleh teman-teman atau apa ya keluarganya. Nah, terus yang 3 itu mungkin ada namanya untuk kreativitas kita di WhatsApp. Nah, kebanyakan sekarang ya kalau untuk WhatsApp itu kan kita untuk video call, terus untuk kita punya grup misalnya grup sewaktu dari SD, SMP atau SMA, terus grup untuk pekerjaan juga bisa. Nah, jadinya kebanyakan Facebook ini kan hanya digunakan hanya untuk kegunaan hanya kebanyakan untuk chattingan dan video call aja. Nah, tapi juga banyak video call ini mungkin kelebihan yang lainnya untuk kreativitas juga banyak. Nah, di sini mungkin ada beberapa poin yang akan saya sebutkan kegunaan untuk WhatsApp untuk berkreativitas, yaitu yang pertama ada namanya WhatsApp sebagai media komunikasi personal dan grup. Nah, jadinya mungkin di HP-nya masing-masing mungkin sudah banyak grup yang ada ibaratnya yang digunakan. Terus yang kedua ada namanya WhatsApp sebagai media pendidikan dan pembelajaran. Nah, apalagi dalam keadaan pandemi sekarang, mungkin kebanyakan kita atau ibaratnya dosen-dosen di AME juga banyak menggunakan WhatsApp untuk apa ya? Untuk sebagai share untuk materi perkuliahan atau ibaratnya membagikan misalnya materi atau tugas nantinya. Terus yang ketiga, WhatsApp sebagai media bisnis yang menggunakan WhatsApp bisnis. Mungkin mahasiswa atau teman-teman dosen juga dari karyawan AMIK mungkin sudah banyak menggunakan WhatsApp bisnis. Tapi kebanyakan yang saya tahu dari media sosial untuk bisnis yang sering digunakan yaitu Instagram atau Facebook. Kalau untuk WhatsApp bisnis itu kebanyakan ibaratnya bagi orang-orang yang udah apa ya udah kalangan udah tinggi lah itu untuk WhatsApp bisnis. Nah, terus yang keempat ada namanya WhatsApp sebagai berbagi informasi dan hiburan. Jadi tidak hanya apa ya untuk chattingan biasa. Terus nanti bisa juga sebagai informasi apa saja yang kita hasilkan. Nah, contohnya misalnya hari ini saya misalnya lagi masak semur jengkol misalnya. Nah, itu kan berbagi informasi, mana tahu nanti kayak teman-teman dosen atau mahasiswa yang tidak ada sambal di rumah mungkin bisa saya share gitu. Tapi sayangnya hanya bisa untuk sebagai yang saya share cuman fotonya saja, bukan masakannya. Nah, terus ibaratnya saya memberikan informasi saya masak semur jengkol dan sebagai hiburan. Karena apa? Hiburannya cuma bisa melihat fotonya saja dan tidak merasakan rasa hasil semur jengkolnya. Nah, terus yang selanjutnya WhatsApp bisa digunakan untuk obrolan dan panggilan yang mudah. Jadinya kalau misalnya kita tidak bisa untuk apa ya WhatsApp ini bisa digunakan untuk kita menelpon kalau misalnya di saat genting, bukan hanya untuk telepon saja yang bisa digunakan, tapi WhatsApp bisa untuk menelpon. Terus Instagram pun juga bisa dan Facebook pun juga bisa. Nah, selanjutnya itu ada namanya WhatsApp bisa digunakan sebagai aplikasi berkirim file. Mungkin
di sini bukan hanya foto-foto saja yang bisa dikirim melalui WhatsApp, terus data-data pun atau file-file penting pun bisa dikirimkan melalui WhatsApp. Nah, terus yang terakhir, WhatsApp sebagai aplikasi panggilan telepon atau video gratis. Nah, mungkin teman-teman dosen, juga mahasiswa, juga karyawan semua mungkin sudah pernah melakukannya bukan 1 atau 2 kali, mungkin dikatakan sering. Nah, selanjutnya yang keempat, yaitu ada namanya, mungkin ini sudah banyak yang pakai mungkin ya, namanya YouTube. Nah, YouTube merupakan salah satu media sosial yang cukup populer dan digandrungi masyarakat. Media satu ini memungkinkan penggunanya untuk mengakses video maupun membaginya pada orang lain. Hal inilah yang membuatnya begitu populer sebab YouTube bisa melayani pengguna dengan berbagai kepentingan dan keperluan yang berbeda. Ada yang mengaksesnya untuk mendapatkan informasi seputar bisnis, hiburan, hobi, gaya hidup, dan lain-lain. Ada juga yang bahkan menjadikannya sebagai salah satu pendukung inti dari profesi yang dijalani. Dengan posisi dan fungsi yang demikian, YouTube menawarkan banyak manfaat dan kemudahan bagi para pengguna dari segmentasi yang berbeda-beda. Banyak kreativitas yang dihasilkan dengan menggunakan aplikasi YouTube, salah satunya untuk promosi, jualan online, dan bisa mendownload film atau musik yang diinginkan. Apalagi di saat sekarang, pengguna aplikasi YouTube ini bisa meningkatkan kreativitas masyarakat semakin luas. Jadinya, inilah kebanyakan YouTube atau TikTok itu kebanyakan sekarang ini mungkin paling manjur untuk menghilangkan kejenuhan dan juga bisa melihatkan kreativitas yang kita hasilkan. Nah, nanti apalagi kalau YouTube, TikTok, WhatsApp, terus Instagram dan Facebook itu banyak fungsi kegunaannya yang lebih yang lebih bernilai lagi kalau dipergunakan sebaik mungkin. Nah, terus di sini juga ada namanya positif dan negatif dari media sosial. Nah, kalau sisi positifnya yang dihasilkan dari media sosial yaitu pertama, media belajar mengembangkan keterampilan teknis dan sosial. Jadinya belajar bagaimana cara beradaptasi, bersosialisasi dengan publik, dan mengelola jaringan pertemanan. Jadinya hubungan silaturahmi kita dengan menggunakan media sosial ini bisa ibaratnya kita tidak putus sama sekali. Terus yang kedua, memperluas jaringan pertemanan. Nah, anak dan remaja akan menjadi lebih mudah berteman dengan orang lain di seluruh dunia. Meski sebagian besar di antaranya belum pernah mereka temui secara langsung. Nah, terus yang ketiga, termotivasi untuk belajar mengembangkan diri melalui teman-teman yang mereka jumpai secara online, karena di sini mereka berinteraksi dan menerima umpan balik satu sama lainnya. Terus yang keempat, sisi positifnya membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati. Contohnya, misalnya ucapan selamat tahun dengan menggunakan logo-logo. Terus yang kedua, mengomentari foto, terus video dan status teman menjadi hubungan persahabatan meski tidak dapat bertemu secara fisik atau langsung. Terus yang selanjutnya, media untuk mencari atau berbagi informasi atau data. Nah, yang terakhir dari sisi positif menggunakan media sosial yaitu kemudahan memperoleh informasi, misalnya informasi lowongan kerja, jadwal aktivitas seminar, atau seputar grup pendidikan. Nah, ini sebagian kecil dari sisi positif yang kita dapatkan ibaratnya dari media sosial. Jadinya ini sisi positifnya. Nah, terus selanjutnya ada sisi negatifnya. Nah, apa saja sisi negatif dari media sosial? Yang pertama, anak dan remaja menjadi malas belajar berkomunikasi di dunia maya. Tingkat pemahaman bahasa pun menjadi terganggu. Nah, jadinya sekarang anak, remaja, dewasa, muda, tua, semuanya jadinya berkomunikasinya memang di dunia maya. Tapi ibaratnya untuk berbicara ini
tidak akan ada lagi, jadinya sibuk dengan HP Android-nya masing-masing, ketawa sendiri, bicara sendiri. Itu kebanyakan sekarang yang kita lihat. Terus yang kedua, jika anak terlalu banyak berkomunikasi di dunia maya, maka pengetahuan tentang seluk-beluk berkomunikasi di kehidupan nyata seperti bahasa tubuh dan nada suara menjadi berkurang. Jadinya hampir sama dengan poin yang pertama, yaitu untuk berbicara atau berkomunikasi, misalnya di lingkungan di rumah saja, itu akan berkurang. Nah, terus yang ketiga, ego tinggi. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan sekitar, mereka akan kebanyakan menghabiskan waktu di internet. Hal ini dapat mengakibatkan anak menjadi kurang berempati di dunia nyata. Jadinya kurang respon untuk di dunia nyata jadinya. Ibaratnya ego ini semakin tinggi karena apa? Karena kalau kita menggunakan media sosial ini, kita merasa kita paling gimana ya, kita paling hebat, kita paling pintar, pokoknya kita paling semuanya. Jadi untuk berempati ke dunia nyata yang faktanya itu kita ibaratnya semau gue aja, jadinya kita nggak tahu orang ini tersinggung atau tidaknya. Nah, terus yang selanjutnya sisi negatifnya, yaitu situs media sosial adalah lahan subur bagi predator untuk melakukan kejahatan. Kita tidak akan pernah tahu apakah seorang yang baru dikenal anak kita di internet menggunakan jati diri yang sesungguhnya. Jadinya ibaratnya apa ya? Apalagi sekarang kebanyakan contohnya ini lahan subur bagi predator. Ibaratnya untuk mencari apa ya pasangan. Kebanyakan apa yang kita lihat, foto yang dilihatkan di Facebook atau di Instagram atau di WA itu berbeda dengan orang yang aslinya. Nah, kadang-kadang apa ya, sekarang kan banyak ibaratnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu kan banyak terjadi di dunia maya. Nah, terus selanjutnya penipuan. Banyaknya modus kejahatan yang biasa beredar di internet juga mengincar para remaja. Apalagi tingkat consumable mereka yang tinggi, dengan mudah diiming-imingi produk bagus dengan kualitas yang terkadang jelek dan harga tinggi. Contohnya kita untuk membeli apa ya, contohnya aja seperti kosmetik. Nah, lain yang diperlihatkan dan lain pula yang datang nantinya. Nah, terus yang terakhir, sisi negatifnya yaitu bisa membuat seseorang kecanduan, terutama yang menyangkut pornografi, games, dan lain-lainnya, yang dapat menghabiskan tidak hanya uang, namun juga waktu produktif hanya untuk melayani kecanduan tersebut. Nah, dari media sosial ini sebenarnya banyak kreativitas yang bisa dihasilkan, bukan hanya untuk kita apa ya, untuk mencari popularitas saja, bukan. Nah, dengan menggunakan media sosial dengan baik dan benar, mungkin kita semua bisa menghasilkan, ibaratnya apa ya, hobi kita bisa menjadikan uang, ibaratnya karya seni kita bisa menjadikan uang. Nah, jadinya popularitas kita pun akan semakin bagus nantinya, begitu. Bu Reti, mungkin apa ya, ini ibaratnya sedikit lah, ibaratnya informasi atau sekilas dari kreativitas dari menggunakan media sosial gitu. Mungkin dengan perhatian atau perhatian dari teman-teman dosen semua, dari mahasiswa dan dari karyawan, dengan waktu yang diberikan kepada saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Bu Febi atas materinya, yaitu sebagai tambahan buat kita ya, sebagai ilmu juga ya. Sebaiknya kita memang semuanya sekarang sudah serba internet semua ya, maksudnya serba online, serba ini ya semuanya ya. Dan kita pun belajar online ya, daring semua, dalam jaringan semua ya. Ya setidaknya kita bijak untuk melakukan itu semua, baik kita pengguna sebagai pengguna media sosial ya, apa yang dipaparkan Bu Febi tadi seperti Facebook, IG atau Instagram tadi ya, itu semuanya juga akan bisa kita ambil yang positifnya. Disitulah kita sebagai seorang yang
berilmu, yang orang yang sebagai mahasiswa atau sebagai ini khususnya ya bisa memilah-pilah mana yang baik, mana yang buruk untuk kita melakukan kegiatan di media sosial. Dan kita juga tidak perlu terlalu apa ya Bu Febi ya, terlalu semua apa-apa sedikit-sedikit apa-apa kita berikan, kita inikan juga di media sosial. Yaitu ya kata kunci tadi, berbijak untuk melakukan aktivitas di media sosial. Terus apalagi sekarang kan, karena kita kalau misalnya terlalu ini kita tanggapin apa-apa sedikit kita bisa kena undang-undang ya, yang misalnya ada undang ITE-nya kan, untuk masalah itu udah masalah ke elektronik gitu ya, undang-undang elektroniknya. Jadi ya berhati-hati, jangan sampai kita ambil yang baiknya aja. Kalau misalnya kita menggunakan Facebook, apa yang dikatakan sama narasumber kita tadi, ya kalau untuk ya sebagai kita bisa misalnya melakukan hobi, ya kita salurkan aja hobi kita melalui Facebook atau media sosial lainnya. Mungkin tambahannya lagi mungkin yang dari Bu Febi apa yang tadi, mungkin ada banyak lagi ya media sosialnya, mungkin kayak Telegram atau apa yang mungkin dari masing-masing itu juga ada kelebihan dan kekurangannya medianya gitu ya. Ya mungkin kalau di WhatsApp mungkin cuman dibatasi grup itu jumlahnya ada berapa gitu kan. Kalau di Telegram mungkin lebih lagi ya. Itu seperti itu mungkin ya Bu Febi. Iya, Bu. Ya, kita mudah-mudahan ini jadi suatu buat kita untuk kita juga sebagai di sini kebanyakan sebagai tenaga pendidik gitu ya, untuk mengurangi lah mungkin selama ini kita juga memberikan untuk jangankan sama anak mahasiswa kita sekarang yang di rumah pun kadang-kadang kita berikan kebebasan kita buat ketenangan anak gitu, kita berikan Android gitu kan, tapi itu tadi kita lihat dampaknya bagaimana ya, semuanya tidak lepas dari kita semua sebagai kontrolnya gitu ya. Oke, untuk dari materi Bu Febi ini ada yang ditanyakan, boleh silakan untuk partisipasi atau peserta hari ini, silakan. Tidak ada ya? Oke, mungkin kita ucapkan terima kasih untuk Bu Febi. Mudah-mudahan ilmunya sangat bermanfaat ya, menjadi ladang amal untuk Bu Febi ya. Oke, baik, untuk record acara kita ini